Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Abner Andrian Magoate, NPM 21710004301119. Pada pembahasan kali ini saya akan uh, menganalisis tentang maklumat Wakil Presiden tahun 1945, di mana maklumat itu dikenal dengan maklumat X. Nah, latar belakang munculnya maklumat ini adalah keputusan Presiden pada sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif sepenuhnya itu harus dipegang oleh Presiden sebelum adanya MPR dan DPR. Nah, dengan keputusan ini maka timbullah suatu kesan politik yang merasa bahwa kekuasaan presiden pada saat itu terlalu besar. Dan selain itu juga timbul kekhawatiran juga bahwa pemerintahan akan bersifat diktator. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh wakil presiden sendiri pada saat itu, yaitu Muhammad Hatta. Itu ditandatanganinya itu dalam Kongres Komite Nasional Indonesia. Isi dari maklumat ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum adanya MPR dan DPR, mereka diberikan kekuasaan legislatif, yaitu ikut serta menetapkan garis-garis besar dalam haluan negara. Dan mengingat gentingnya keadaan waktu itu, pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari akan dikerjakan oleh badan pekerja. Nah, putusan itu ada dua, yaitu satu, turut menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan kedua, menetapkan bersama-sama dengan presiden undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. Komite Nasional Indonesia Pusat itu sendiri dipimpin oleh Sultan Syahrir. Mengingat pada waktu itu sistem pemerintahan di Indonesia masih menggunakan sistem kabinet presidensial, makanya di situ Wakil Presiden Muhammad Hatta ingin merubahnya ke sistem kabinet parlementer. Nah, dengan demikian maka kekuasaan Presiden Soekarno pada saat itu sepertinya akan terbagi ke lembaga yang sederajat dengannya, seperti para menteri dan kabinetnya. Dengan adanya maklumat Wakil Presiden ini juga, di Indonesia mulai berlaku demokrasi liberal. Karena dengan keluarnya maklumat X ini, akhirnya Komite Nasional Indonesia Pusat berhasil mendorong presiden dan wakil presiden untuk mengeluarkan maklumat presiden, yaitu pada tanggal 3 November 1945 itu adanya pendirian partai-partai politik di Indonesia, dan pada 14 November 1945 itu sistem pemerintahan yang sebelumnya dari sistem kabinet presidensial berlakulah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Nah, di sini yang saya analisis dari ini sekian banyak tadi, bahwa antara Muhammad Hatta terdapat sedikit salah paham dengan presiden saat itu, yaitu Soekarno. Kenapa saya bilang adanya salah paham? Presiden saat itu menginginkan kekuasaan legislatif harus berada di tangan presiden, tapi Wakil Presiden Muhammad Hatta menginginkan agar Komite Nasional Indonesia Pusat itu harus bekerja sama-sama dengan presiden, karena takut sistem pemerintahan di Indonesia itu akan bersifat
diktator atau seluruh kekuasaan itu dipegang oleh sang presiden. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saran dan komentar dari teman-teman sangat saya butuhkan, dan terlebih khusus Bapak dosen. Sekian dan terima kasih.